Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Akhir Mencekam Pesugihan Pak Lek Sunaryo. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Salatiga 1985. Entah sejak kapan pergunjingan tentang pesugihan keluarga Pak Lek Sunaryo begitu marak di kampung kami, yaitu Jatian, yang konon dulunya adalah hutan lebat jati sebelum menjadi pemukiman seperti sekarang. Kata almarhum kakekku, ada hubungan keluarga walau agak jauh, sehingga setelah dirunut-runut ke atas, maka aku harus memanggilnya Pak Lek Sunaryo, seorang juragan sawah yang sangat berpengaruh di kampung ini. Gosip yang tentu sulit dibuktikan kebenarannya itu sempat hilang, tapi kemudian muncul lagi dan terasa semakin kuat karena kematiannya yang sangat menghebohkan warga. Alasannya adalah ada beberapa warga yang mengaku diteror penampakan sesosok pocong dengan wajah seperti Pak Lek Sunaryo. Sontak, hal itu menjadi banyak orang mengangkat lagi gosip yang sudah bertahun-tahun tenggelam, bahwa Pak Lek Sunaryo sang juragan sawah dulunya adalah pelaku pesugihan. Yang semakin menghebohkan sekaligus memilukan adalah pengakuan dari beberapa warga bahwa sosok pocong itu bukan hanya muncul dan menakuti, melainkan mengucapkan kalimat yang selalu sama. Aku minta maaf karena pernah mengambil hartamu. Konon, kalimat itu terdengar begitu jelas, menggelegar dan menakutkan, dengan suara serak yang sangat tidak biasa. Peristiwa demi peristiwa itu membuat warga ketakutan. Saran beberapa orang untuk mengaktifkan kembali ronda ternyata tidak disetujui warga. Alasannya, mereka merasa tak sanggup jika harus mengalami pertemuan mengerikan dengan sosok itu. Salah satu yang paling mencolok dan menjadi buah bibir adalah apa yang terjadi pada Mbok Sumirah, seorang janda tua di ujung kampung yang sehari-hari berjualan nasi pecel di warung kecil depan rumahnya. Suatu malam ketika turun gerimis, beliau mendengar suara mencurigakan di belakang dapur. Berbekal senter, Mbok Sumirah pun memeriksa ke sana. Lalu, tiba-tiba muncullah sesosok laki-laki dari semak belukar. Dan setelah semakin dekat, ternyata wajahnya penuh luka dan sangat mirip dengan almarhum Pak Lek Sunaryo. Dan lagi-lagi, sosok itu mengeluarkan kalimat yang sama, bahwa dia minta maaf karena dulu pernah mengambil harta milik Mbok Sumirah. Janda tua itu lalu pingsan. Untungnya tak lama kemudian hal itu diketahui oleh beberapa tetangga yang segera menolongnya. Peristiwa itu
terjadi sekitar 4 hari yang lalu, atau sebulan setelah meninggalnya Pak Lik Sunaryo. Salah satu yang terkena imbasnya adalah Purnomo, teman sekolahku yang tiba-tiba dikucilkan warga dan adalah anak dari Pak Lik Sunaryo. Bu Yuyun, ibunya, tentu juga sangat terpukul sebagai istri almarhum. Walau dia pasti merasa terganggu dengan kabar buruk yang beredar, tapi tak bisa melakukan apa-apa. Karena warga sepertinya terlanjur sepakat bahwa kemunculan sosok pocong berwajah Pak Lik Sunaryo adalah bukti bahwa gosip yang dulu beredar tentang pesugihan adalah benar adanya. Akhirnya, kampung kami menjadi sangat sunyi di malam hari. Suasana yang biasanya ramai karena euforia masyarakat atas listrik yang baru beberapa bulan masuk benar-benar berubah menjadi mencekam. Namaku adalah Sudiro, dan orang-orang memanggilku Diro. Sebagai anak sematawayang dari keluarga yang cukup berada di kampung, aku merasa dihormati. Mungkin juga karena aku adalah satu-satunya warga yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang kuliah. Tepatnya saat ini semester 4 di salah satu perguruan tinggi di Semarang. Karena ayahku juga cukup berpengaruh di kampung, rumah kami sering dijadikan tempat rapat oleh warga, termasuk tentang kehebohan yang terjadi. Disitulah ada banyak hal yang baru saja ku ketahui, bahwa Purnomo sebenarnya bukanlah anak Pak Lik Sunaryo satu-satunya. Dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang meninggal ketika umur 7 tahun dan aku belum lahir saat itu. Salah satu warga yang hadir dalam diskusi sangat serius itu lalu seperti mengingatkan warga yang lain bahwa dulu Satrio, kakak Purnomo yang meninggal, kabarnya dijadikan tumbal atas pesugihan bapaknya. Aku benar-benar terkejut malam itu. Dulu memang aku beberapa kali mendengar desas-desus tentang Pak Lik Sunaryo yang menjalani pesugihan tepatnya ketika aku masih SD. Tapi tentang almarhum Satrio baru kali ini ku dengar, termasuk gosip tentang penumbalannya. Keesokan paginya, rumahku dipakai rapat lagi, yang bahkan lebih serius dan dihadiri pula oleh kepala desa, yaitu Pak Wahono. Belum sempat rapat dimulai, datanglah Purnomo dengan wajah pucat. Katanya, tadi dia pergi ke rumah Pak Wahono dan mendapat informasi bahwa beliau ke rumahku, sehingga dia langsung menyusul. Semua mata lalu tertuju pada Purnomo. Jujur, aku merasa iba pada temanku itu. Walau semua tuduhan atas apa yang dilakukan bapaknya belum tentu benar, tapi terasa sekali bahwa dia dan ibunya menjadi sasaran pergunjingan dan cemoohan warga. Tentu saja, itu bukan hal yang mudah bagi mereka berdua. Ternyata, kedatangan Purnomo adalah untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Pertama, atas nama sang ibu,
dia meminta bantuan pada kepala desa untuk penjualan beberapa hektar sawah milik almarhum bapaknya. Dan yang kedua, ibunya mengusulkan agar rumah yang mereka tempati sekarang akan disumbangkan untuk kegiatan kampung. Rencananya, Purnomo dan ibunya akan pindah ke Sukabumi, yang adalah kampung halaman sang ibu. Pak Wahono terlihat terkejut. Demikian pula warga yang lain. Kemudian, dengan bijak beliau meminta agar Purnomo pulang, dan usulannya akan didiskusikan bersama warga yang lain. Dengan wajah yang masih pucat dan sayu, Purnomo pun segera pamit. Tak lama setelah Pak Wahono melempar pertanyaan, ternyata hampir semua warga tidak setuju. Beberapa berpendapat bahwa itu bisa jadi justru membahayakan warga, karena penampakan pocong yang selama ini cukup meneror sudah menjadi bukti tentang kejahatan Pak Lek Sunaryo. Pendapat itu diamini oleh banyak orang yang hadir. Akhirnya, kepala desa menawarkan solusi. Rumah itu akan diratakan dengan tanah dan dibangun masjid di atasnya. Karena menurut beliau, rumah itu pasti susah dijual karena kabar tentang pesugihan Pak Lek Sunaryo sepertinya sudah menyebar ke desa-desa sebelah. Kata beliau, siapapun yang tahu kisah kelam di balik rumah itu pasti akan keberatan tinggal di sana. Kali ini warga setuju. Sore harinya, aku disuruh ibu ke toko dekat pasar dan di sana bertemu dengan Purnomo yang duduk termenung sendiri. Tepatnya di depan sebuah toko yang sudah tutup. Karena kasihan, aku pun menghampirinya. Di sana Purnomo lalu menceritakan semua keluh kesahnya. Pertama, dia menganggap bahwa aku adalah sahabat yang seharusnya bisa lebih bijak menyikapi semua berita buruk yang beredar. Dan lagi, aku adalah seorang mahasiswa yang seharusnya lebih bisa berpikir rasional. Intinya, dia ingin aku membantu meyakinkan warga bahwa semua tuduhan terhadap bapaknya adalah fitnah belaka. Aku pun manggut-manggut, minimal agar dia tidak kecewa. Tapi karena teringat perintah ibu, aku pun mengatakan bahwa sedang ditunggu di rumah karena disuruh membeli sumbu kompor. Kami pun berpisah, dan Purnomo terlihat pulang dengan sepeda motornya. Waktu sudah hampir maghrib ketika aku sampai di kampung. Kali ini ada yang membuatku ragu, yaitu harus melewati rumah Purnomo. Entah kenapa perasaanku menjadi tidak nyaman. Mungkin karena permintaannya tadi yang sepertinya berat untuk bisa kuturuti. Jika aku berusaha meyakinkan warga tentang apa yang diminta Purnomo, rasanya mustahil mereka akan menerima. Dan lagi, jujur secara pribadi, aku juga tak yakin bahwa semua tuduhan pada bapaknya hanyalah fitnah. Walau tak paham sama sekali tentang dunia pesugihan, tapi sulit bagiku.
untuk tidak ikut tenggelam dalam apa yang sudah dipercaya warga selama ini. Dari kejauhan terlihat Pak Munawar, salah satu orang kepercayaan Pak Lek Sunaryo, tepat di depan rumah itu. Entah kenapa, ada keinginan untuk berhenti sekedar ngobrol basa-basi. Kebetulan sudah cukup lama kami tidak bertemu, terutama karena aku kuliah di Semarang dan hanya karena liburan bisa di rumah beberapa hari ini. Pak Munawar terlihat terkejut melihat kedatanganku. Seperti biasa, obrolan kami awali dengan pertanyaan standar tentang kabar, termasuk kondisi kuliahku di Semarang. Tapi di tengah pembicaraan singkat itu, ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Menurut Pak Munawar, ternyata Purnomo dan ibunya sudah berangkat ke Sukabumi tadi pagi. Tepatnya tak lama setelah menemui kepala desa. Di sini aku benar-benar terperangah. Otakku langsung menangkap ingatan tentang pertemuan dengan Purnomo di pasar tadi, yang entah dia sebenarnya siapa. Karena tak ingin terlihat gugup di depan Pak Munawar, aku pun segera pamit dengan alasan maghrib akan tiba. Sesampai di rumah, hal itu kuceritakan pada bapak. Beliau juga terkejut, tapi lalu mengatakan bahwa sejak meninggalnya Pak Lek Sunaryo dan teror pocong, memang banyak keanehan di kampung ini. Hal itu pula yang membuat tadi pagi banyak warga menolak menerima sumbangan rumah dari Purnomo. Yang penting kamu hati-hati, karena orang kalau sudah bersekutu dengan makhluk halus, memang bisa muncul tiba-tiba, tapi sebenarnya bukan dia. Pesan bapak itu terdengar jelas, dan sepertinya beliau juga sangat meyakini bahwa apa yang dipercaya warga memang 100% benar, yaitu almarhum Pak Lek Sunaryo adalah pelaku pesugihan. Sekitar jam 8 malam, bapak mengajakku ngobrol di teras. Beliau lalu menceritakan kejadian beberapa tahun lalu ketika aku belum lahir. Saat itu, banyak warga yang mengaku kehilangan barang, terutama uang dan perhiasan. Sempat ada tuduhan pada Pak Lek Sunaryo yang tiba-tiba menjadi kaya. Tapi karena tak ada bukti yang benar-benar kuat, tuduhan itu perlahan mereda. Terutama setelah meninggalnya Satrio, anak pertamanya. Warga terlihat bersimpati, dan entah kenapa kejadian kehilangan uang juga sempat ikut mereda. Beberapa lama kemudian, tuduhan itu muncul lagi dan menyebar di antara obrolan warga karena Pak Lek Sunaryo yang makin lama makin banyak membeli sawah. Sampai ada yang mengusulkan menanyakan itu pada seorang pintar di desa sebelah yang kini sudah meninggal, namanya Mbah Waji. Kebetulan pula bapak ikut ke sana bersama 3 orang ketika itu. Menurut penerawangan Mbah Waji, Pak Lek Sunaryo memang mempunyai pesugihan. Di awal-awal,
dia mencari sasaran di kampungnya sendiri. Tapi sejak meninggalnya Satrio yang jadi tumbal, ada semacam perjanjian dengan makhluk gaib bahwa dia tak boleh lagi mengincar para tetangga dan harus mencari sasaran yang lebih jauh. Hanya saja Mbah Waji tak menjelaskan di mana tempat Pak Lek Sunaryo beraksi mencari targetnya. Intinya, kata Bapak, hampir bisa dipastikan bahwa Pak Lek Sunaryo memang adalah pelaku pesugihan. Tapi karena tak pernah ada lagi tetangga yang kehilangan uang, akhirnya mereka tak terlalu peduli, selain hanya menjadikannya sebagai bahan pergunjingan. Malam harinya, aku masih dihantui kejadian pertemuan dengan sosok mirip Purnomo tadi sore. Ada kekhawatiran baru. Jangan-jangan aku akan menjadi sasaran entah dalam bentuk apa, sehingga dipilih menjadi orang yang bertemu dengan makhluk halus yang tadi sore sangat mirip dengan Purnomo. Karena ketakutan belum benar-benar hilang, aku pun sulit memejamkan mata. Sampai sekitar jam 11 malam, rasa kantukku hilang entah kemana, dan terganti dengan begitu banyak pikiran buruk tentang sesuatu yang mengerikan. Sampai akhirnya, sekitar tengah malam setelah berjuang cukup lama, aku pun tertidur. Rasanya belum lama terlelap ketika sayup-sayup terdengar suara ketukan di pintu depan. Sambil menggosok-gosokkan mata, aku pun berjalan melangkah ke sana. Kebetulan kamarku paling depan dan paling dekat pintu. Ternyata itu adalah Purnomo. Dengan terbata, dia memelas minta tolong karena ada pencuri di rumahnya. Tentu ini tak masuk akal, karena jarak rumahnya cukup jauh, sekitar 500 meter. Dan akan lebih masuk akal jika dia minta tolong ke tetangga terdekat. Tapi sebelum pertanyaan itu kulontarkan, dia menjelaskan bahwa aku adalah satu-satunya orang yang dianggap sahabat dan masih dia percaya dibanding semua warga yang telah memandang buruk pada keluarganya. Karena penjelasan itu terdengar masuk akal, aku pun menyanggupi. Kami berdua lalu bergegas ke rumahnya dengan berboncengan sepeda motor. Tak lama kemudian, kami pun sampai. Pintu depan rumah Purnomo terbuka lebar dan terdengar suara tangis Bu Yuyun, ibunya. Kami berdua bergegas masuk, tapi aku disambut pemandangan yang sama sekali tak terduga. Di depan mataku, Bu Yuyun memang terlihat menangis bersedih, tapi sambil mulutnya mengunyah bangkai ayam. Tentu ini sangat menjijikkan. Apalagi di sekitar kursi tempat duduknya terlihat bangkai binatang-binatang lain yang juga tak kalah mengerikan. Ada kucing, tikus dan juga bebek yang semuanya tergeletak tak bergerak. Kuputar sejenak otak.
tapi gagal menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Begitu menyadari kedatanganku, Bu Yuyun menatap dengan penuh kesedihan. Yang tertangkap di mataku adalah dia sangat terpaksa melakukan hal itu, tapi sepertinya tak kuasa untuk menolak. Lagi-lagi otakku gagal mencerna apa alasannya. Tak lama kemudian terdengar suara seorang laki-laki dari kamar sebelah. Naluri lalu menuntunku untuk memeriksa ke sana. Kali ini keterkejutan yang kurasakan jauh lebih berlipat. Di sana terlihat Pak Lek Sunaryo sedang duduk di kursi dengan wajah puas. Dan bagian yang paling mengerikan adalah dia memandangku sambil mulutnya mengunyah sesuatu, yaitu tubuh seorang anak laki-laki kecil. Setelah beberapa detik ngeblank, otakku lalu teringat bahwa Pak Lek Sunaryo sudah meninggal. Sontak aku pun berlari keluar. Entah Purnomo ada di mana. Yang jelas, aku segera berlari pulang dan lalu masuk kembali ke kamar. Karena ketakutan, ku ambil selimut tebal dan segera ku tenggelamkan tubuh ke dalamnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba rasa kantuk menyerang lagi dan aku kembali tertidur. Terasa badanku diguncang-guncangkan dan ternyata itu adalah ibu yang membangunkanku. Di saat yang sama, sayup-sayup terdengar kumandang adzan subuh. Ibu lalu mengingatkan untuk segera sholat. Aku juga baru teringat, hari ini harus segera kembali ke Semarang. Setelah sarapan, kejadian tadi malam kuceritakan pada bapak. Selain ketakutan, aku penasaran apa respon beliau kali ini. Ternyata banyak kejutan lagi yang kudengar. Pertama, dengan wajah serius bapak mengatakan bahwa apa yang kualami mungkin hanyalah mimpi. Kali ini aku tak 100% sepakat, karena semuanya terasa begitu nyata tadi malam. Tapi lalu bapak menyela bahwa ada kemungkinan lain, yaitu aku terbawa ke alam gaib selama beberapa saat. Apalagi jelas-jelas dari kemarin pagi Purnomo dan ibunya berangkat ke Sukabumi. Kemudian bapak menceritakan bahwa ternyata bukan hanya aku yang mengalami hal itu. Banyak warga yang mengaku ke beliau bahwa mengalami kejadian yang mirip. Melihat Bu Yuyun mengunyah bangkai binatang, dan di ruangan sebelahnya Pak Lek Sunaryo mengunyah jasad seorang anak laki-laki kecil. Sampai akhirnya bapak mengeluarkan analisa setengah kesimpulan bahwa semua itu menjadi semacam perlambang bahwa Pak Lek Sunaryo benar-benar menjalani pesugihan, dan jasad laki-laki yang dikunyahnya adalah pertanda pula bahwa dulu memang Satrio meninggal karena dijadikan tumbal.
Di sisi lain, Bu Yuyun sebenarnya tidak setuju dan sangat terpaksa mengikuti kemauan suaminya. Sedangkan Purnomo sebenarnya tidak tahu menau dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Otakku belum benar-benar bisa menerima. Walau penjelasan Bapak memang terdengar runut dan masuk akal. Tak lama kemudian, Bapak mengingatkan agar aku segera berangkat dan tak perlu terlalu risau dengan apa yang terjadi di kampung. Sudah, ayo berangkat. Kuliah yang benar ya, jangan kecewakan orang tua. Setelah pamit ke ibu, Bapak mengantarku ke terminal. 2 minggu berlalu dan aku kembali pulang kampung. Aku tentu ingin tahu apa yang terjadi selama 2 minggu ini. Tak lama setelah sampai di rumah, aku langsung menanyakan hal itu pada Bapak. Kata beliau, tak lama setelah aku berangkat ke Semarang, Pak Munawar datang bersama kepala desa. Inti yang disampaikan adalah Bu Yuyun sudah menyerahkan semua urusan penjualan aset pada Pak Munawar, dan nantinya dia pula yang akan mengantar uang ke Sukabumi. Dan selama 2 minggu itu, ternyata ada 3 orang yang melapor ke Bapak bahwa mereka mengalami persis yang terjadi padaku. Entah dalam kondisi mimpi atau terjaga, dimintai tolong Purnomo ke rumahnya. Dan ketiganya juga sama, menyaksikan pemandangan memilukan seperti yang pernah kualami. Sekitar 3 bulan kemudian, semua sawah milik Pak Lek Sunaryo sudah terjual dan rumah besarnya sudah diratakan. Kata Pak Kepala Desa, warga sepakat untuk membangun masjid di sana. Kebetulan masjid kampung kami memang terlalu kecil untuk menampung jamaah, terutama ketika sholat Jumat. Sejak saat itu, kabar tentang Purnomo dan Bu Yuyun tak pernah terdengar lagi. Dengan sumbangan warga, akhirnya di bekas rumah itu kini berdiri masjid yang cukup besar, dan warga menamainya dengan Masjid Al-Hijrah. Kata Ustadz Danu yang menjadi ketua takmir, nama itu sengaja dipilih sebagai pengingat bahwa tempat itu dulu menjadi bahan pergunjingan dan cemoohan tentang tuduhan pesugihan, dan kini beralih fungsi menjadi tempat ibadah yang penuh berkah. Dan sejak dimulainya pembangunan masjid, penampakan sosok pocong mirip Pak Lek Sunaryo tak pernah terdengar lagi, bahkan sampai saat ini. Kampungku kembali damai, walau masih meninggalkan misteri tentang pocong Pak Lek Sunaryo yang pernah menggemparkan warga. Sampai saat ini, terutama di kalangan orang-orang tua, kisah itu terkadang masih diangkat hanya sebagai pengingat bahwa di kampung Jatian yang asri pernah digemparkan oleh sebuah misteri mengerikan yang sampai tahun 2024 ini tak pernah benar-benar terjawab. Tamat.
Demikian kisah misteri dari kami, akhir mencekam pesugihan Pak Lik Sunaryo. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.